Sebenarnya diseriusinya di UTBK, tapi SNBP itu sebagai backupan. Jadi kalian tetap cari nilai yang bagus, cari nilai harian bagus di kelas, bagusin rapotnya juga semester 1 sampai 5 kan. Selamat datang di episode pertama Dry Talks. Serap ilmunya, jadikan langkahmu lebih bermakna. Kali ini bareng saya Nadia Dan saya, Farel, bakalan ngobrol asik bareng di Dry Talks kali ini. Bener banget. Nah, kita Ada satu narasumber spesial ini. bener banget. Oke, bisa diperkenalkan dulu? Oke, makasih Nadia, Farel atas undangannya, juga anak-anak OSIS SMA 3. Saya Dava Rehan Atala, mantan Ketua Umum OSIS SMA Negeri 3 Sidoarjo periode 2023-2024. Nah, saya kali ini diundang sama mereka-mereka nih di acara Dry Talks. Ya. Makasih Farel, Nadia. Ya. Oh iya guys. Untuk kami Ya, kami mengundang Kak Dava ini bertujuan untuk menginspirasi kalian bagaimana caranya menyeimbangkan antara organisasi dan juga prestasi. bener banget Ya. karena kebetulan Kak Dava ini mantan ketua OSIS yang keterima Di SNBP di IPB. IPB. Golden ticket ya, Kak ya? Ya, bisa nanti aja. Oke, nanti. Biar nggak spoiler dulu, kita bakal jelasin nanti di tengah-tengah video. So, kalian pantengin terus video podcastnya. Bener banget. Oke. Sebelumnya nih Kak, kalau boleh tahu apa sih yang bikin Kak Dava itu tertarik buat ikut OSIS Mantikda? Oke, sebenarnya alasan yang paling kuat untuk join di OSIS sih, selain di SMA ini aku mau ngembangin di prestasi akademik, aku juga mau ngembangin skill organisasiku kan. Kalian nih sebagai anak OSIS dapat banyak pengalaman kan dari organisasi, karena kan kita belajar kerjasama, terus kita gimana problem solving, dan juga kita ngatur tim itu gimana, itu di organisasi diajarin semua. Tapi alasan yang paling kuat sebenarnya dulu itu, kalau jujur-jujuran aja, SMA lebih milih di ini, kita kan SMA 3 dulu masih ada program akselerasi ya. Iya. Akselerasi itu kakak lebih prefer ke situ. Cuman dulu itu karena belum bisa gabung di bimbel karena satu dan lain hal, kakak dedikasi ini diri kakak buat join di organisasi yaitu OSIS. Supaya apa? Supaya setelah pulang sekolah, dulu kan setelah pulang sekolah kakak masih ada main kemana, nongkrong kemana. Untuk mengurangi waktu itu, kakak gunain untuk hal yang lebih bermanfaat lah. Oke, jadi alasan utama Kak Dava itu join organisasi biar nggak membuang-buang waktu, biar bisa manage waktu juga, dapetin banyak pengalaman. Tapi kalau boleh tahu gitu, sebelum join organisasi di SMA, mungkin sebelumnya waktu SMP kakak pernah join organisasi apa, atau bisa dijelaskan sedikit? Kalau background dari SMP sebenarnya nggak yang BPH atau Badan Pengurus Harian di OSIS, cuman dulu kakak ikut dan aktif di kepramukaan. Dulu ada namanya Pramuka Garuda kalau nggak salah. Dewan Garuda itu ya kakak aktif di situ. Terus di OSIS-nya pun itu bukan yang di pengurus utama gitu, jadi masuk ke divisi yang pramuka, ketua divisi yang pramuka. Terus kalau pengalaman di rumah, ya normalnya kayak Karang Taruna sama remaja masjid sih. Kalau bener-bener aktif baru di SMA ini. Ya, jadi background kakak di SMP itu belum mengarah yang ke OSIS pemimpinnya gitu. Oke. Jadi sekarang dulu kan Kak Dava jadi pemimpin OSIS ya, terutama di ketua umum OSIS. Nah, itu gimana kakak bisa ngebangun kepercayaan guru-guru atau teman-teman kakak buat milih kakak menjadi pemimpin? Sebenarnya dulu kan itu kita dicalonkan, terus kita ada yang voting itu, pemilihan ketua OSIS ya kan. Kita dicalonkan, terus kita dipilih dari warga, guru, ya seluruh warga sekolah lah. Dan gimana caranya bangun kepercayaan itu tunjukkan lewat aksimu gitu. Jadi kalau ya aksi nyata. Jadi gimana, semisal kamu di awal belum seberapa diperhitungkan sebagai pemimpin, ya jujur-jujur aja. Kalau dulu kakak juga nggak yang diperhitungkan untuk jadi ketua OSIS di awal, cuman
kita buktikan aja lewat tindakan. Kalau untuk membangun tim itu kan dimana pemimpin itu bisa memanfaatkan dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dari tim. Jadi pemimpin tuh bukan ada untuk dilayani, tapi ada untuk melayani. Jadi kamu taruh prioritas diri kamu itu paling bawah kalau sebagai pemimpin. Jadi kamu dulukan teman-teman kamu, ya anggota-anggota kamu itu kalian delegasikan, jangan apa-apa diambil sendiri biar kelihatan keren. Jadi kalian memanfaatkan atau ya memanfaatkan jabatan kalian sebagai pemimpin itu untuk bisa mengembangkan anggota-anggota kalian. Pemimpin yang keren itu bukan dirinya yang selalu di atas, tapi dia bisa membawa teman-temannya ke atas juga. Betul Oke. banget. Oh, kalau misal bicara tentang kepemimpinan, itu kan pasti ada yang namanya kendala tersendiri, ya. Terutama kalau kita kan kalau lagi jadi pemimpin nih, anggota kita kan nggak semuanya sama. Kadang kadang ini sama ini, bahkan seluruh anggota itu beda-beda. Kalau dari Kak Dava sendiri selaku mantan ketua OSIS itu dulu mengatur anggotanya bagaimana, terutama pada kendala-kendala tertentu. Mungkin Farel sama Nadia juga pernah ini ya menghandle satu event, mungkin jadi ketupel, terus juga gimana sih ini ada anak yang A, ini satunya yang B, nggak selaras lah, nggak sejalan. Gimana itu problem untuk semua pemimpin ya, kan semua orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin yang baik. Nah itu Orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua Semua orang bisa jadi pemimpin yang baik. adalah dia itu yang cenderung bossy, bukan leader. Jadi dia cenderung nyuruh-nyuruh, bukan jadi pemimpin yang baik, terutama di organisasi kan. Kalian punya ikatan persaudaraan juga, dan kalian nggak bisa nyuruh anak A harus ikut ini, anak ini juga harus ikut ini. Ya kalian satukan lewat apa ya, ibaratnya visi misi kalian. Kalian punya tujuan ini, ayo kita ikut ini. Kalau ada event ini, kita tujuannya ke sini ya. Entah nanti jalannya gimana, kita fleksibel, tapi arahnya kita harus samain dulu di sini. Jadi tujuan visi itu ditetapkan dulu. Terus kalau ada tiba-tiba di tengah yang nggak sesuai sama visinya, tiba-tiba dia mencong gini, tiba-tiba dia nggak aktif gini, itu kalian ajak ngobrol. Jadi sebagai pemimpin itu kalian harus ngeluangin waktu banyak banget, bukan cuma untuk evaluasi diri kalian, tapi untuk gimana cara kalian komunikasi sama anggota. Jadi sekilas jadi pemimpin itu benar-benar harus meluangkan banyak waktu untuk bisa sama-sama bekerja dengan anggota. Jadi sama-sama baik lah Kak. Nah itu pastinya sibuk banget ya Kak. Iya, gimana Kak Dava bisa ngatur waktunya antara jadi pemimpin di OSIS dengan akademiknya? Kan pasti juga di sekolah banyak tugas-tugas tuh, tugas kelompok, individu. Gini, kan sebagai pelajar kita prioritas utama kita kan belajar sebenarnya. Terutama di sekarang masih ada P5 nggak kalian? Oh iya, masih ada. Itu kan kita udah pembelajaran di kelas, kita masih banyak presentasi di kurikulum Merdeka, terus masih ketahuan P5 itu iya project sama apa namanya, iya buat sebagai anak organisasi kan juga inilah juga struggle di situ. Nah kalau kakak dulu itu ngelihat apa ya, pembelajaran akademik itu sebagai suatu hiburan deh. Jadi kayak gimana ya, kalau diibaratkan dulu kakak itu kan sebagai ketua umum itu beneran fokusnya di organisasi. Jadi kalian berkecimpung di dunia organisasi ini kayak serius banget, tapi ada kalanya kalian itu nanti ada waktu free di kelas tanpa ada panggilan. Kan kita normalnya anak organisasi, anak OSIS nih, kalau di kelas itu sering banyak apa ya, anak-anak yang ngira kita itu dispen mulu gitu, ngapain sih kerjanya dispen mulu. Oh iya, kadang kan kalau semisal ada event atau keperluan sesuatu, kita kan pasti Sering mengharuskan untuk dispen atau izin di tengah pelajaran. Itu kadang kan juga ada yang teman-teman kelas kita kan pasti ada lah satu dua kayak ini ngapain sih dispen terus ngapain juga. Ya kalau kayak gitu dari Kak Dava sendiri gimana cara menyikapi? Itu normal karena kita sebagai anak organisasi kan juga ada prioritas tersendiri, dan kita ada izin gitu, maksudnya bukan untuk kegiatan yang aneh-aneh, kita ada keperluan di organisasi dan juga untuk kepentingan sekolah juga kan. Kita kalau kayak gitu kalian pinter-pinter cari teman, atau kalian itu sebelum punya teman yang bisa diajak
untuk kerjasama buat masalah kayak tugas kelompok dan lain-lain, itu kalian jangan lalaikan tanggung jawab kalian sebagai teman kelompok. Jadi kalau kalian punya waktu free, dedikasikan waktu kalian itu buat tugas kelompok. Jangan mentang-mentang udah habis event nih, aduh aku mau layah-layah dulu, aku mau rebahan-rebahan dulu. Ya nggak bisa gitu, karena kalian juga ada tanggungan sebagai tugas kelompok. Emang kalau dibilang berat banget, iya berat banget, karena kalian waktu free-nya cuma dikit. Nah, kayak gitu untuk kelompok. Oke, sebelum lanjut ke topik selanjutnya, tadi kan Kak Dava tuh sempat bilang semua orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin yang baik. Oke, kalau dari Kak Dava sendiri mungkin ada tips atau trik cara menjadi pemimpin yang baik gitu dari gambarannya Kak Dava sendiri. Biar teman-teman sendiri itu juga bisa, wah aku nanti kalau jadi pemimpin mau gini karena dengar dari tipsnya Kak Dava, aku harus gini gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama belajar aja. Kalau aku pun di sini juga bukan yang notabene yang good leader banget gitu kan. Cuman untuk sharing tips secara pengalaman, kalau dari kakak sih itu kakak megang satu pepatah Belanda yang pernah kakak sampaikan waktu orasi juga, itu secara bahasanya gini, Leiden is Legend. Itu artinya memimpin adalah menderita. Jadi posisikan, siapkan diri kalian itu terlebih dahulu untuk menderita buat anggota, buat warga juga. Dan itu gak gampang emang, karena kita sebagai pemimpin itu banyak kelayaninya daripada dilayani. Kalau kakak punya prinsip jangan mau untuk dilayani, tapi pemimpin ada untuk melayani. Terus kalian sebelum bisa memimpin skala organisasi atau skala yang lebih besar itu, kalian pastikan untuk bisa memimpin diri sendiri, dari mulai time management, terus manajemen diri, ada kalau ada kesalahan evaluasi diri. Jangan sering karena ada satu dan lain hal kalian selalu nyalahin keadaan. Cuman perbanyak refleksi diri. Jadi sebelum bisa memimpin skala yang lebih besar, kalian ya usahakan untuk bisa memimpin diri sendiri. Oke, oke. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi itu, sebelum kita bisa memimpin di skala yang lebih besar, kita harus bisa memimpin di skala yang kecil, terutama diri sendiri dulu, mulai dari manajemen dan sebagainya. Tapi kalau menurut Kak Dava, ini kan banyak banget statement, contohnya pemimpin itu harus rela mati demi anggotanya. Itu menurut Kakak relevan nggak? Banget. Jadi kalian pemimpin itu bukan dalam konotasi yang aku harus ngerjain semuanya biar ini berjalan sesuai keinginanku. Nggak bisa diartikan kayak gitu. Rela mati itu di situ kalau ada kendala satu dan lain hal, itu kalian harus siap siaga gitu. Pemimpin itu wajah dari organisasi, wajah dari suatu lembaga. Jadi kalian kalau sebagai pemimpin ada suatu problem, kalian harus turun tangan. Di situ prinsip dari pemimpin berani mati untuk anggotanya itu di situ. Jadi kalau ada kendala, kalau ada apa, itu pemimpin pasti siap ngadepin. Oke. Jadi statement dari Kak Dava itu kan tentang pemimpin yang baik nih. Pastinya Kak Dava sendiri tuh pernah ngerasa kayak down atau sedih atau nggak capek gitu ya. Nah itu kakak itu ada pendukungnya nggak Kak? Mungkin teman atau kayak support dari teman, keluarga atau guru mungkin juga bisa, karena semua orang kan setiap masa kepemimpinan pasti ada yang masa terpuruk lah. Itu gimana cara Kak Dava untuk menangannya? Di sini kan kita saling sharing, nggak belajar dari pengalaman. Oke, di sini kita bicara tentang support system ya, Pak. Support system sebagai pemimpin di organisasi itu yang paling utama itu anggota organisasinya sendiri. Jadi kalau kita ada problem, kita bicarakan, kita floorkan, kita terbuka sama anggota-anggota, sama saudara-saudara, terutama di BPH ya, kayak kalau di sini Dewan Formatur ya namanya. Ya kalau kita sebagai itu, kita terbuka sama Dewan Formatur. Dan kalau di sini, alhamdulillah kakak selama menjabat itu dapat support system banget dari yang namanya guru-guru juga. Kalau ada izin apa-apa itu selalu diizinkan. Sama kita kalau ada curhat untuk proker-proker itu selalu didengarkan kok.
Ya terima kasih banyak untuk Pak Denny, Mem Hikmah, udah bantu saya banget, udah bantu anak-anak OSIS dan sampai sekarang harusnya ya. Iya, Ya, alhamdulillah. Jadi kalian sebagai anak organisasi itu jangan lupa untuk terbuka sama guru juga, karena ya stakeholder yang paling penting di sini itu guru-guru. Kalian ada apa-apa itu pasti juga larinya sama guru-guru. Dan support system terkuat adalah dari lingkungan sekolah sendiri. semuanya diawali dari guru. Iya, benar. Pahlawan tanpa tanda jasa. Setelah kita ngobrol tentang OSIS dan kepemimpinan nih Kak, kita mau tahu Kak Dava ini lolos SNBP di IPB ya, Oh, iya. Institut Pertanian Bogor, yang dimana itu salah satu universitas top. Gimana cara Kak Dava bisa dapetin golden ticket itu? Sebenarnya di SNBP kemarin kan alhamdulillah keterima ya Iya. di salah satu departemen di IPB juga, termasuk jurusan yang tinggi untuk persaingannya. Dan sebenarnya FYI nih guys, aku tuh keterima di 2 jalur sekaligus, jadi di golden ticket sama di SNBP. Jadi golden ticketnya itu nggak kepake 100% di SNBP, karena banyak dari anak-anak FLP golden ticket tuh yang di SNBP masih ketolak. Dan gimana kalau ketika keterima di SNBP, golden ticketnya dikemanain? Ya golden ticketnya hangus karena aku udah keterima di SNBP. Ya, jadi kita sebenarnya fokus pembahasannya harusnya di SNBP, cuman karena ini membuka peluang ya untuk anak-anak di SMA 3 terutama, kakak juga bahas untuk di FALP di lombanya tadi. Oh iya, boleh. Sebenarnya terutama di IPB ya, di IPB tuh banyak jalur untuk pengurus organisasi. Kalau ketua OSIS sendiri itu ada IOF, sebenarnya itu IPB OSIS Fest, dan itu waktu itu kakak nggak sempet join karena ada Dray Fest kalau nggak salah. Itu lombanya lebih ke isai, terus nanti dia itu dilombakan dari isai aja, dari isai terus presentasi. Dan kalau di lombanya kakak itu kan banyak ya jalur seleksinya. Habis ini kakak jelasin rinci. Terus ketiga itu ada di apa namanya jalur ketua OSIS sendiri, dan itu mandiri tapi tanpa uang pangkal guys. Jadi kalian kalau ada pengalaman sebagai ketua OSIS itu kalian bisa masuk ke sana tanpa uang pangkal. Dan kakak yakin kok sekarang di universitas-universitas tuh banyak yang nerima melalui jalur-jalur kayak kepemimpinan, entah ekstrakurikuler ataupun organisasi. Contohnya mungkin kayak di UNES sekarang udah ada, di Undip ada, di UB juga kurang tahu kalau UB. Kemungkinan ada. UNER, UNESA itu juga ada. Jadi sekarang banyak apa ya? Peluang banget untuk anak-anak organisasi. Jadi jangan dikira kalau organisasi itu wah kamu nih ikut organisasi buat dispen nanti pembelajaran kamu nggak bakal bisa mendukung kamu di universitas. Ya nggak gitu juga, karena di sini sekarang banyak banget universitas yang nyari anak dengan background organisasi, dan sertif organisasi diperhitungkan banget. Oke, ada. Mungkin apa namanya, kalau dari kakak tadi kan banyak banget peluang-peluang dari universitas sekarang yang udah bisa ngebuka jalur pendaftaran dari dari organisasi kayak UNER, kemudian IPB tadi. Mungkin kalau kakak itu waktu menjalani proses tersebut kan ada FALP tadi namanya kayak Iya, itu itu ada kayak tantangan seleksinya. tersendiri, mungkin itu kan bisa kita lihat juga, nggak hanya dari satu tempat, itu banyak daerah juga yang mengikuti, otomatis tantangan Iya, terbesarnya itu pesaingnya juga kan juga banyak dari pesaing gitu tadi. Mungkin mantan bisa ketua OSIS dijelaskan sedikit kayak sekolah lain. waduh ini kayak banyak banget rintangannya, terus kayak Kak Dava mau menyerah apa gimana. Tapi berhasil lolos. Iya, Tetap bisa berhasil lolos. dijelaskan. BTW Farel, aku izin minum dulu. Ya Iya, silakan Kak, kita ngobrol santai. Kalau kakaknya ini juga silakan kalau mau dimakan permennya ya. Kalau Kita berbicara tentang FALP itu rangkaian seleksinya panjang banget, dimana di awal ini dikhususkan untuk ketua organisasi dan BPH kayak ketua 1, ketua 2, sekretaris bendahara, sama ketua ekskul aja. Cuman dari kemarin tuh kita ternyata dapat informasi ada perubahan terkait regulasinya. Jadi
anggota OSIS itu bisa. Dan kebetulan ada teman aku yang cuman anggota itu lolos. Anggota OSIS MPK bisa, anggota ekskul bisa, ataupun dia ada ikut organisasi di luar sekolah itu masih bisa, kayak ikut contoh kesenian apa di luar, misal kayak kesenian tari ini di luar, dia itu masih bisa. Ada ikut paguyuban apa di luar, itu dia juga bisa, ya peluang untuk daftar. Jadi kalau dibilang di tahun kemarin tuh pendaftarannya banyak banget, Nadia sama Farel. Di angka kalau nggak salah, aku masih ingat di 4.714, 4.000, 5.000 orang yang daftar dari mulai awal itu. Jadi kita rangkaiannya itu kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah, 3-4 bulan, dimana itu diawali sama webinar series. Di webinar series tuh kita dapat materi-materi dari para alumni-alumni IPB yang udah bekerja di profesional masing-masing. Ada yang kemarin dari DPR, direktur, dan sebagainya. Terus kita rangkum dan kita kerjakan tugas-tugasnya. Terus kedua itu ada di, kalau nggak salah, mentoring gabungan ya, atau mentoring grup itu masih online gitu ya, Nadia Farel. Dan struggle-nya kemarin itu ketika kakak kan masih mau coba di UTBK juga kan. Kakak masih belajar secara mandiri UTBK itu. Jadi ada UTBK, terus SNBP, sama FALP itu juga. Jadi kayak 3 jalur lah yang mau kakak tempuh. Tapi ketika di Desember itu keteterannya karena awalnya kakak nih belajar UTBK. Ya mas, udah di tahap serius lah. Terus ketika ada FALP itu, kita kan fokusnya terpecahkan. Dan ditambah lagi ketika itu PAS. Jadi bener-bener kita kegempur semuanya. Jadi tipsnya waktu itu kakak seriusin yang bener-bener emang kakak pede di situ. Jadi kalian itu sebenarnya yang ada beberapa, nggak salah juga sih, cuman salahnya itu ketika banyak yang terlalu mengharapkan di SNBP dan UTBK-nya sebagai backupan aja. Sebenarnya diseriusinya di UTBK, tapi SNBP itu sebagai backupan. Jadi kalian tetap cari nilai yang bagus, cari nilai harian bagus di kelas, bagusin rapotnya juga semester 1 sampai 5 kan? Iya. Nah, ya itu waktu itu karena 3 urusan yang satu waktu ini kan nggak bisa dijadikan difokuskan ketiganya kan, karena fokusnya bakal terpecah. Jadi kakak prioritasin waktu itu di UAS dulu, karena kakak mau di rapotnya juga bagus. SNBP kan sebagai backup juga kan, kakak bagusin di situ. Baru yang kedua kakak dibaguskan atau difokuskan di FALP-nya, karena ya kakak lebih condong pede ke situ daripada ke yang UTBK-nya. Sebenarnya juga bisa aja, cuman kan dari kakak masih belajar secara mandiri, belum ikut yang bimbel dan sebagainya. Sebenarnya kalau dibilang bisa, cuman chance-nya sama anak-anak yang udah bimbel sana sini itu kan juga beda otomatis. Jadi kakak fokuskan di FALP-nya. Tipsnya nih buat anak-anak SMA 3 nih, kalau ke depannya atau tahun depan mau ikut FALP juga, itu kalian bisa tanya-tanya. Yang paling penting itu kalian ada kenalan alumni FALP atau enggak salah satu panitia yang mungkin bisa ngasih info atau sekitar pelaksanaannya itu gimana aja, ntar kriterianya itu gimana. Yang paling penting sih kalian kalau tahu ada anak FALP yang pernah ikut dan apalagi pernah lolos, itu kalian bisa tanya-tanya ke situ. Untuk anak-anak SMA 3 mungkin kalau tahun depan ada yang mau ikut FALP juga batch 5, bisa tanya-tanya ke aku. Feel free, jangan sungkan-sungkan, karena ya bakal ku jawab nanti gimana-gimananya. Cuman selain kalian punya kenalan itu, kalian juga harus komitmen gitu loh. Dedikasi, Komitmen sama kemampuan kita juga, nggak boleh minder. Terutama kalau kita ada bakat sendiri, harus dikembangkan supaya. Iya, apalagi bakat di organisasi juga. Dikembangkan. Dan jangan karena kalian udah mentang-mentang udah punya kenalan, udah tahu apa-apa ini, kalian jadi nggak berusahanya setengah-setengah, itu nggak bakal lolos gitu. Iya. Oke, jadi waktu tadi lanjut, setelah dari mentoring gabungan itu ada namanya
leadership camp itu diambil 75 besar, diberangkatkan langsung ke Bogor. Oh, jadi sampai Datang langsung ke IPB-nya. Oh iya, sama sebelum itu kalau nggak salah, oh iya ada social project guys, dan itu yang paling menguras energi tuh di situ karena jujur-jujuran aja di sini tuh waktu liburan kemarin tuh kakak nggak sempet yang namanya apa ya, liburan bener-bener liburan gitu. Jadi liburannya iya difokuskan buat ya social project, di mana kemarin kakak kan kebetulan lagi di luar kota, apalagi ya di Bekasi itu nggak bisa survei terkait lapangan, nggak bisa survei ini. Jadi semua serba online tuh, serba ngubungin ada dinas pertanian juga, ada Pak Lurah dan sebagainya tuh serba online. Dan ya kalau sebenarnya dibilang nyesel karena nggak dapat waktu liburan juga enggak, karena kita iya terbayarkan, kita meraih hasil apa yang kita usahakan. Jadi ya untuk anak kelas 12 terutama, actually when you are in 12th grade there is no free time for you. Jadi kalau kamu mau ada universitas yang mau pingin kamu masukin nih, just force yourself ya for the university that you want. Jadi paksa dirimu untuk masuk ke universitas yang kamu mau. Di kelas 12 kan banyak tuh anak-anak kelas 12 itu yang bilang ini masa terakhir SMA nih, dibuat senang-senang dulu, diselesaikan masa SMA-nya. Iya kan, itu sebenarnya nggak salah juga, nggak sepenuhnya salah, cuman kalian di kelas 12 SMA nih udah waktunya untuk ngejar, ya serius ngejar masa depan. Jadi ditunda dulu senang-senangnya, nanti kalian ketika udah keterima universitas kalian bisa senang-senang kok, kalian bisa ngapain aja itu terserah kalian juga. Jadi ya udah dipaksa. Dan itu kalau semisal ada katana atau pedang gitu ya, ditempah habis-habisan biar makin lancip gitu, biar makin tajam. Tajam. Semakin keras ditempahnya, semakin bagus kualitas pedangnya. Benar banget. kalian benar-benar fokuskan kelas 12 untuk iya mau iya persiapan kuliah atau persiapan yang mau daftar apa aja itu, kalian bisa persiapin dari itu. Cuman kan kita sebagai anak muda di sini kan banyak yang apalagi anak-anak Gen Z sekarang ya, itu dia tuh kalau difokuskan terlalu fokus, dia itu kayak butuh healing gitu, nggak bisa fokus banget fokus. Sebenarnya kalian itu juga harus punya stress release sendiri guys. Stress release itu bisa berupa kalian hobi, semisal hobi apa, kalian ketika udah bener-bener jenuh sama kalian belajar UTBK atau apa, kalian harus ada stress release, entah mau main game, entah atau ada hobi kayak main apa aja ya, nonton film dan sebagainya, kalian harus ada itu. Cuman ya itu sebagai stress release saja, atau kalian curhat ke teman-teman kalian itu bisa juga. Dan ya kalian harus punya stress release biar nggak ibaratnya terlalu tegang di satu hal, jadi biar bisa fokus juga. Karena kali ini udah mau habis, mungkin Iya, ada apa, benar-benar. ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan kepada penonton Iya, buat sebelum di closing ya, mungkin buat motivasi iya wejangan. ya. Ya kalau orang dulu kan ngomongnya wejangan. Wejangan. Ini mau bilang untuk kelas 12 ya, kayak tadi sebenarnya udah tak sampaikan di awal karena ya berhubung ngalir aja tadi podcastnya. Untuk kelas 12, please focus to yourself, focus to your goals, jangan gampang ke distract. Kalian tuh sebenarnya bisa untuk fokus satu hal, dan kalian apa namanya bisa ngulur yang apa yang sebenarnya tuh bisa nanti aja deh dilakuinnya, jangan sekarang, demi satu goals kalian itu bisa gitu. Dan don't forget to always appreciate yourself. Jadi setiap kalian ada progress tuh jangan lupa apresiasi diri, karena ya kalian self reward itu penting, jadi apresiasi diri kalian juga penting. Boleh fokus terhadap satu hal, tapi jangan lupa kalau kalian ada pencapaian, sekecil apapun pencapaiannya itu, jangan lupa untuk apresiasi diri kalian.
Gak kerasa ya, ini udah di penghujung Iya, video udah juga. mau selesai nih Dry Talks-nya. Bener-bener tips dan trik dari Kak Dava yang bisa diterima sama teman-teman sekalian Ya, buat bisa dijadikan semangat motivasi untuk plan kedepannya gimana. Oke, buat Sobat Dre, dari kisah Kak Dava ini bisa dijadikan inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman semua gitu ya. Iya. Terima kasih untuk Sobat Dre yang telah mendengarkan Dry Talks hingga akhir dan juga terima kasih kepada Kak Dava Dava. telah berkenan untuk menjadi narasumber episode pertama ini. Oke, buat Sobat Dre, sampai jumpa dan juga terima kasih tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Chase, grow up your innovation, Dre Talks. Oke, terima kasih Kak Dava. Terima kasih Farel, Iya. terima kasih Nadia. Oke. Sama Kak.